Baik, selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang aksi nyata dari modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Di sini akan saya sebarkan kepada rekan-rekan saya yang ada di sekolah. Tapi di sini saya menggunakan media YouTube agar disaksikan oleh teman-teman dan fleksibel juga waktunya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ana Agung Isrido Novitayani. Saya merupakan CGP Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Nah, di sini ada pun beberapa materi yang akan kita pelajari itu adalah terkait tentang di sini ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada kebutuhan dasar. Yang kelima itu ada motivasi perilaku manusia, yang keenam itu ada posisi kontrol guru, dan juga keyakinan kelas, serta yang terakhir adalah segitiga restitusi. Uh, Kedelapan ini merupakan materi yang akan saya sebarkan praktik baiknya pada rekan-rekan semua. Nah, di sini yang pertama kita bakal membahas terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologis modern untuk mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini ada 6. Yang pertama adalah berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, serta yang terakhir adalah bernalar kritis. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, yang pertama itu mungkin ada sebuah gambar di mana ilusi merupakan satu orang itu yang istilahnya adalah memutar di belakang temannya bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk mengontrol orang lain. Ya, di sini maksudnya adalah siswa. Yang pertama itu adalah ilusi dari guru mengontrol murid. Bagaimana cara kita dalam cara kita untuk mengontrol murid ya. Yang kemudian yang kedua itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan yang kita lakukan itu merupakan penguatan positif yang efektif serta bermanfaat juga bagi siswa. Kemudian selanjutnya itu adalah ilusi bahwa kritikan dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang sebenarnya adalah orang dewasa itu tidak berhak untuk memaksa siapapun karena setiap orang memiliki kemerdekaannya masing-masing. Yang selanjutnya kita bakal bahas di sini terkait dengan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa teori stimulus respon lawan teori dengan kontrol paradigma tentang dunia. Nah, stimulus respon tentang dunia di sini dan juga dibandingkan dengan teori kontrol tentang dunia. Di sini yang pertama adalah stimulus, yaitu realita atau kebutuhan kita sama. Tapi dalam teori, realitas itu kebutuhan kita berbeda. Kemudian dalam stimulus, semua orang melihat hal yang sama. Tapi di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi sesuai dengan teori, kita selalu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus, kita selalu berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi sesuai dengan teori, semua perilaku memiliki tujuan. Di stimulus, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus, saya bisa mengontrol orang lain. Dan di teori, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, di stimulus pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada saat di teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan stimulus yang terakhir itu adalah model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang atau menang-menang.
Nah, kemudian di sini yang pertama adalah disiplin positif dapat dibagi itu merupakan disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi kita tidak memberikan yang namanya hukuman ataupun tidak memberikan reward kepada seseorang. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mampu disiplin diri atau memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ada pun beberapa nilai-nilai kebajikan. Di sini kalau kita berbicara masalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu merupakan sesuatu yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, ini ada pun beberapa contoh dari nilai kebajikan. Yang pertama itu adalah dilihat dari profil pelajar Pancasila. Jadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan nalar kritis. Kemudian ada Ibo Primary Years Program PYP. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama diri, dan komitmen. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Nah, di sini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kemudian kita lanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Adapun 5 kebutuhan dasar dari manusia, itu yang pertama adalah bertahan hidup. Nah, bertahan hidup di sini mungkin adalah yang kita perlukan itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu yang termasuk ke dalam kategori bertahan hidup. Kemudian yang termasuk ke dalam kategori kasih sayang dan rasa diterima, itu adalah rasa diterima, diperdulikan, dibagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang selanjutnya itu adalah penguasaan. Dalam penguasaan di sini itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat itu adalah kebebasan. Kemudian itu adalah mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru untuk mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir itu adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini dalam kategori bermain, rasa humornya, antusias, dan tertawa. Nah, kita lanjutkan kepada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dapat dibagi menjadi motivasi ekstrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Nah, dalam motivasi ekstrinsik dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah untuk yang pertama untuk menghindari yang namanya ketidaknyamanan ataupun hukuman. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu untuk yang pertama mungkin menghindari ketidaknyamanan ataupun dihukum. Biar tidak dihukum, bagaimana caranya dia untuk melakukan hal yang terbaik. Dan yang kedua itu adalah untuk mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan. Dengan mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan, di sini dia harus melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan yang sesuai dengan keinginannya dia. Kemudian motivasi intrinsik di sini itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai.
Nah, di sini ada beberapa hukuman, ada juga hukuman, eksekusi, dan restitusi. Di sini ada beberapa perbedaannya. Kalau kita biasanya di kelas kan selalu memberikan hukuman tanpa kita mengetahui bahwa yang mana termasuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini ada pembedaannya. Yang pertama itu adalah hukuman. Hukuman di sini tidak terencana ataupun bisa tiba-tiba sewaktu-waktu. Nah, murid juga tidak tahu apa yang akan terjadi dan juga tidak dilibatkan dalam proses pembuatan dari peraturan di sini. Kemudian bersifat satu arah, hanya dibuat oleh misalnya pihak sekolah saja tanpa melibatkan siswa. Dan juga bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis juga. Nah, konsekuensi yang seperti apa dimaksud dengan konsekuensi? Konsekuensi itu merupakan sesuatu yang terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Nah, murid juga tetap dibuat tidak nyaman. Nah, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Nah, restitusi yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang pernah mereka lakukan. Kemudian juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang mereka lakukan. Itu merupakan restitusi. Nah, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian kita juga merupakan sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh kasus. Satu contoh kasus yang pertama itu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini pada saat siswa tidak menggunakan atribut lengkap, maka tugas kita, posisi kita sebagai seorang penghukum itu adalah akan menyuruh siswa untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian jika kita sebagai seorang pembuat rasa bersalah, beberapa kali kita akan berbicara seperti ini kepada siswa. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, kemudian itu merupakan contoh dari penghukum dan juga pembuat rasa bersalah. Nah, yang selanjutnya itu adalah di mana posisi kita sebagai manajer. Sebagai manajer, kita akan mengatakan bahwa apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan yang kamu buat? Nah, itu adalah posisi kita atau beberapa kata yang bisa kita ungkapkan jika kita di posisi sebagai seorang manajer. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait tentang posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, kira-kira ini merupakan posisi kontrol apa, Bapak Ibu, rekan-rekan semua? Kita akan diskusikan pada sesi besok hari. Kita akan mendiskusikan posisi kontrol apa di sini. Yang jawabannya, karena kita nggak bisa diskusi sekarang, kita akan diskusikan nanti besok. Di sini Bapak Ibu sudah akan menganalisis, ini ada beberapa slide di sini merupakan termasuk ke dalam posisi kontrol apa. Ini pertanyaan yang pertama, kemudian ini pertanyaan yang kedua, bukan pertanyaan, pernyataan. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini merupakan posisi kontrol apa. Kemudian ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini merupakan posisi kontrol apa ya. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ini juga merupakan posisi kontrol apa, masih pertanyaan yang sama. Dan yang terakhir itu adalah ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Ini merupakan posisi kontrol apa. Nah, selanjutnya dari yang tadi posisi kontrol kita akan bahas besok pada saat sesi diskusi di sekolah. Nah, di sini adalah keyakinan kelas. Sekarang kita bakal membahas. Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas yang kita buat? Nah, karena di sini adalah keyakinan kelas di sini bersifat yang namanya abstrak, kemudian juga berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif sehingga tidak lebih siswa. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi sedikit walaupun dia kata-katanya sedikit tetap mudah diingat oleh siswa dan juga gampang dibawa
untuk mengingatnya. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan juga sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi siswa itu mudah menerapkan tanpa harus memikirkan terlalu panjang kata-katanya itu. Nah, semua warga sekolah ataupun warga kelas dilibatkan dalam proses pembuatan yang namanya keyakinan kelas di sini. Kalau di kelas namanya keyakinan kelas, kalau di sekolah disebut sebagai keyakinan sekolah. Nah, di sini kita bahas adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan eh, mandiri dan bertanggung jawab. Tuh. Nah, di sini ada 3 tindakan dari restitusi, segitiga restitusi. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini untuk menstabilkan identitas ada pun beberapa kata yang bisa kita ungkapkan itu adalah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu ataupun bapak juga pernah melakukan itu. Ibu ataupun bapak juga mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu adalah beberapa kata yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas dari anak. Nah, yang kedua itu adalah validasi dari tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, pasti kamu ini pun ada beberapa kata yang bisa kita ungkapkan kepada anak yang termasuk ke dalam validasi tindakan yang salah. Ini yang pertama adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu merupakan beberapa kata yang bisa kita gunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian kita bisa menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Nah, di sini kita dalam menanyakan keyakinan dari siswa itu bisa menggunakan kata-kata yang pertama itu adalah apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu merupakan beberapa kata yang bisa kita pergunakan untuk melakukan yang namanya menanyakan keyakinan dari siswa. Nah, kemudian di sini ada satu tugas. Ikan jelas di dokumentasinya ada Bu, Sasa kan main HP di kelas, Bu. Apa benar itu Sasa? Ya, Bu. Baik, silakan ke depan sebentar Sasa. Baik, Bu. Apa benar kamu main HP pada saat jam pelajaran? Benar, Bu. Kenapa kamu main HP pada saat jam pelajaran? Begini, Bu. Sebenarnya perut saya lagi sakit. Terus saya buka WA untuk menghubungi ibu saya. Kenapa kamu tidak melaporkan pada ibu? Jika perut kamu sakit kan bisa ibu yang mengantarkan atau ibu teleponkan orang tuanya. Ya, Bu. Saya tadi tak kepikiran. Nah, baik Sasa, apakah kamu pada saat pagi sudah sarapan? Belum, Bu. Nah, setiap orang itu pasti memiliki pernah melakukan suatu kesalahan. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, namun teknologi belum secanggih sekarang. Jadi dulu itu ibu langsung melaporkan kepada gurunya ibu untuk diteleponkan orang tua ataupun langsung diantarkan pulang. Nah, bisakah kamu berjanji jika nanti di hari selanjutnya kamu akan sarapan setelah atau sebelum berangkat ke sekolah? Bisa, Bu.
Kemudian di sini kira-kira apa kesepakatan kelas yang kamu langgar? Mungkin menggunakan HP saat jam pelajaran di dalam kelas, Bu. Nah, pada saat jam pelajaran harusnya tidak menggunakan HP. HP hanya boleh digunakan pada saat tidak jam pelajaran ataupun jam istirahat. Nah, bisakah sekarang kamu melakukan, berjanjikah kamu pada saat besok akan sarapan sebelum berangkat ke sekolah? Ya, Bu, saya akan berjanji sebelum berangkat sekolah, saya akan sarapan agar perut saya tidak sakit, Bu. Saya minta maaf ya, Bu. Nanti silakan kamu kalau seperti itu ibu antarkan kamu pulang dan sampai di rumah silakan lakukan pembelajaran secara mandiri. Baik, Bu. Saya sama sekali tidak merasa ditekan atau dihakimi oleh ibu guru karena saya tahu posisinya yang berbuat kesalahan, dan yang paling penting saya menyampaikan bahwa dengan proses seperti ini maka saya menjadi sadar dengan sendirinya dan kesalahan yang saya buat tanpa harus ditekan oleh ibu guru. Nita, dipanggil sama Bu Novi ke depan ruang guru. Selamat pagi Nita, silakan duduk. Kira-kira kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Kemarin kamu di sekolah kan? Ya, Bu, masuk. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas, Bu. Kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Nah, kemarin malam saya sekolah tetap sampai jam 12 malam. Jadi saat pelajaran saya melakukan, Bu. Setiap orang mungkin pernah melakukan yang namanya kesalahan. Ibu dulu juga pernah melakukan kesalahan hingga akhirnya mungkin ibu terlambat mengumpulkan tugas. Tapi pada akhirnya ibu mengerjakan tugas tersebut dan ibu kumpulkan kepada guru ibu. Nah sekarang kita kan kamu ada melanggar, menurut kamu apakah kamu ada melanggar kesepakatan kelas yang pernah kita buat? Ada, Bu. Kesepakatan kelas apa yang kamu langgar? Mungkin saya tidak bertanggung jawab atas tugas-tugas saya, Bu. Nah, kira-kira bagaimana solusi yang bisa kamu berikan untuk pelanggaran yang kamu lakukan? Yang pertama, saya berminta maaf karena saya tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya tidak akan tidur larut malam lagi. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan yang akan dikumpul besok. Baik. Nah, di sini Ibu mengapresiasi tanggung jawab yang kamu lakukan. Semoga dijalankan dengan baik. Kemudian sekarang silakan lanjutkan istirahatnya kamu. Jangan lupa tugasnya Ibu tunggu dikumpulkan. Ya, sama-sama. Saya sama sekali tidak merasa sedang dihakimi ataupun ditekan oleh Bu Novi, karena saya tahu saya salah karena tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Novi. Dengan dipanggil seperti ini, maka saya menjadi sadar dengan sendirinya akan kesalahan yang saya buat tanpa harus ditekan ataupun dipaksa oleh Bu Novi. Itu tadi merupakan contoh penerapan dari segitiga restitusi yang saya buat, dan juga itu merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual saya yang saya masukkan ke dalam aksi nyata ini. Nah, kemudian di sini di akhir mungkin saya hanya bisa mengatakan bahwa dalam penerapan yang namanya program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun yang dianggap sebagai manajer yang menuntun dari murid-muridnya agar bisa menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, itu sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya terkait dengan disiplin positif. Silahkan dicermati rekan-rekan. Kita akan ketemu lagi esok hari pada saat diskusi secara langsung di sekolah. Terima kasih.